Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, bertemu lagi dengan Bu Guru Nurul. Kalian jangan bosan-bosan ya. Ya, kita bertemu dalam pembelajaran tematik tema benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, dan subtema benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitar kita. Ya, kita memasuki tema baru yaitu tema 7 dan subtema pertama ya. Kalian ikuti penjelasan Ibu Guru dengan baik. Dengarkan, duduk yang manis ya. Ya, kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang akan kita pelajari adalah muatan PPKN. Kita akan belajar lambang bunyi dari sila keempat Pancasila. Pancasila merupakan lambang negara kita Indonesia. Di bagian perisainya ada 5 gambar yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Yang akan kita pelajari adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambangnya adalah kepala banteng seperti yang kalian lihat di gambar ya. Kepala banteng dipilih karena banteng adalah hewan sosial yang suka berkumpul. Oleh karena itu, banteng melambangkan kebulatan tekad berdasarkan musyawarah. Melalui musyawarah, orang-orang dapat berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Musyawarah adalah kegiatan membahas sesuatu masalah bersama banyak orang ya, secara bersama-sama untuk mencapai suatu kesepakatan. Jadi, jika kita ada suatu permasalahan, sebaiknya kita musyawarahkan agar kita dapat memecahkan bersama-sama ya. Itu adalah lambang dari sila keempat Pancasila. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang benda hidup dan tak hidup. Ada banyak benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Benda itu terbagi menjadi 2, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Yang pertama, benda hidup adalah benda yang dapat bergerak, bernapas, tumbuh, memerlukan makanan, dan berkembang biak. Nah, contohnya benda hidup seperti kita manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu memerlukan makanan dan minuman. Mereka juga berkembang biak, mempunyai anak. Mereka juga tumbuh menjadi besar. Dan kita juga bernapas dan bergerak. Itu adalah ciri-ciri dari benda hidup. Yang kedua, kita akan belajar benda tak hidup. Benda tak hidup adalah benda yang tidak bernapas, tidak tumbuh, tidak bergerak, tidak berkembang biak, dan tidak memerlukan makanan. Jadi benda tak hidup itu diam, tidak bergerak, tidak makan, tidak minum, ya, tidak bernapas. Itu adalah benda tak hidup. Contohnya yaitu kursi, meja, tas, pensil, sepatu, lemari. Itu adalah contoh benda tak hidup. Nah, materi kita bahasa Indonesia itu ya benda hidup dan tak hidup. Kalian bisa bedakan ya yang mana benda hidup dan benda tak hidup ya. Yang ketiga adalah muatan matematika. Kita akan belajar tentang lambang bilangan. Ya, kemarin kita sudah belajar angka 41 sampai 99. Sekarang kita akan belajar lambang bilangan dan cara membacanya. Misalkan Ibu Guru punya contoh, ada angka 41. 41 itu kalau dibaca menjadi 41 ya. Misalkan lagi 53. 53 kalau ditulis angkanya 5 dan 3. Kalau dituliskan dalam bentuk tulisan ya 5 53 ya. Begitu ya. Yang kedua, kita akan belajar tentang puluhan dan satuan atau nilai tempat.
Kalian perhatikan tulisan yang ada di gambar, yaitu misalkan ada angka 48. Angka 48. Angka 4 itu menempati puluhan, sedangkan angka 8 itu menempati nilai satuan. Jadi 48 yang puluhan adalah angka 4, sedangkan satuannya adalah angka 8 atau 53. Berarti angka 5 itu menempati puluhan, sedangkan angka 3 itu menempati satuan. Atau kalau ditulis dalam bentuk panjang begini ya, angka 53, 50-an ditambah 50-an ditambah 3 satuan atau 48. 40-an ditambah 40-an ditambah 8 satuan. Seperti itu ya yang kita pelajari kali ini. Kalian berlatih lagi di rumah ya. Muatan yang keempat adalah muatan SBDP. Pemateri kita adalah perbedaan bunyi dan bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi dibedakan menjadi dua, yaitu bunyi panjang dan bunyi pendek. Panjang dan pendek bunyi dalam lagu dapat diukur menggunakan ketukan. Ketukan adalah ukuran lama berbunyinya suatu nada. Satu ketukan terdiri dari dua unsur, yaitu unsur up dan down. Jika up dan down adalah satu ketukan, maka jika up saja atau down saja dihitung setengah ketukan ya. Atau dapat ditulis, misalkan kalian perhatikan, dapat ditulis dengan lambang kotak kecil itu dibaca pendek, sedangkan yang kotak panjang itu dibaca panjang ya, atau dinyanyikan panjang. Demikianlah perbedaan bunyi dan bunyi panjang dan bunyi pendek muatan SBDP. Muatan yang terakhir atau muatan yang kelima, kita akan belajar muatan SBDP. Yang pertama kita akan belajar tentang gerak dasar berjalan. Berjalan adalah gerakan berpindah tempat dengan cara melangkahkan kaki. Pada saat berjalan selalu ada salah satu kaki yang menyentuh tanah. Coba kalian perhatikan, kalau kalian berjalan pasti salah satu kaki kalian yang menyentuh tanah. Tidak langsung dua-duanya ya, bergantian menyentuh tanahnya ya. Yang kedua yaitu gerak dasar berlari. Berlari adalah gerakan berpindah tempat dengan cara melangkahkan kaki dengan cepat. Pada saat berlari, ada saat ketika kedua kaki tidak menginjak tanah. Jadi coba kalian praktekkan berlari dengan kencang. Kalian perhatikan gerakan kaki kalian. Nah, ya, seperti itu, seperti gambar juga yang sudah ada di belakang ibu guru. Di situ kalian perhatikan, di situ ada gerak dasar berjalan dan gerak dasar berlari. Ya, demikian pembelajaran PJOK kita pada kali ini. Ya, kita sudah sampai pada saat yang terakhir, yaitu penutupan. Nah, tadi ibu guru sudah menjelaskan dari muatan bahasa Indonesia sampai muatan PJOK. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham dengan penjelasan ibu guru ya. Ya, rajin-rajinlah belajar di rumah. Jangan lupa belajar membaca, biar membacanya lancar. Kalau yang masih terbata-bata atau kalau yang belum bisa, latihan banyak ya. Iya, minta tolong ibu untuk berlatih di rumah biar kita semua bisa naik ke kelas 2 ya. Jangan malas-malas belajar. Ya, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Ibu guru tutup ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.